Halo guys, kembali lagi ke channel YouTube saya, channel yang membahas seputar persahaman guys, khususnya saham Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai cara menganalisa IPO saham yang akan IPO. Nah, kan banyak nih saham yang IPO itu arah berjilid-jilid ya, atau auto rejection atas berjilid-jilid ya. Nah, itu gimana cara menemukan saham-saham yang IPO yang auto naik tinggi guys? Nah, mari kita bahas di video ini guys. Ya, jadi saham yang akan IPO ya itu harus ya, kalau pengen dapat yang potensi arah berkali-kali ya, kalau pengen dapat potensi arah berkali-kali itu minimal ada 3 kriteria guys ya. 3 kriteria yang harus dipenuhi ya. Kita kan nggak tahu nih orang dalamnya saham itu seperti apa ya, dalamannya saham itu seperti apa, perusahaannya seperti apa. Kita nggak punya informasi lebih lah menganalisis saham yang IPO secara langsung. Nah, kita bisa mendapatkan informasi 3 ini biasanya sudah booming atau sudah rame di media guys. 3 informasi ini guys, ini kalau terpenuhi itu sahamnya potensi arah ya guys ya, minimal arah di hari pertama guys. Nah, apa saja untuk 3 kriteria ini? Yang pertama adalah dari segi penjamin efek ya, atau underwriter ya. Penjamin efek itu sebuah perusahaan atau sebuah sekuritas di mana penjamin tersebut itu di mana saham yang mau masuk bursa, yang mau listing ya, saham yang mau listing itu harus ada yang jamin kalau saham itu pantas dilistingkan di bursa guys. Kalau saham itu sesuai kriteria Bursa Efek Indonesia untuk pantas listing di Bursa Efek. Nah, underwriter ini ya tak kasih tahu. Underwriter ini yang punya track record bagus guys ya. Kalian cari saham ya, saham IPO yang underwriternya punya track record yang bagus ya. Punya track record di mana saham yang penjamin efeknya di bawah sekuritas atau perusahaan A misal. Nah, itu mulai IPO sampai sekarang sahamnya naik ratusan sampai ribuan persen. Itu juga ada. Nah, gitu guys. Atau cari saham yang track record underwriter ini ternyata bisa arah sampai 5 kali atau 5 hari arah terus sahamnya, otomatis naik tinggi guys. Nah, underwriter yang bagus itu dari segi pengalaman IPO ya, pengalaman di bursa itu yang punya track record bagus itu ada 2 guys. Yang pertama itu HP atau Henan Putih Rai Sekuritas. Saham-saham yang di bawah Henan Putih Rai Sekuritas ini meskipun di hold itu naiknya kenceng guys, naiknya tinggi ya, secara historis ya. Yang kedua ada LG Trimega Sekuritas guys. Nah, itu kalau sahamnya dibawa oleh penjamin efek tersebut biasanya itu naiknya tinggi ya. Di hari pertama arah, di hari kedua arah gitu guys, untuk penjamin efek atau underwriternya guys. Jadi ada 2 tadi ya, ada LG, ada HP guys. Nah, untuk semisal kalian ada IPO ternyata underwriternya bukan 2 ini ya, yuk kalian riset guys, research dan riset. Nah, riset sendiri track record underwriter ini apakah bagus atau enggak guys. Nah, kalian riset sendiri nanti ya. Yang kedua itu harga penawaran umumnya ya. Jadi ada penawaran awal, ada penawaran umum ya. Penawaran awal itu biasanya kita mesen dulu guys ya. Semisal penawaran awal itu harganya masih ada range-nya, semisal harga 100 sampai 120. Nah, itu penawaran awalnya, kita nawar di harga berapa nih gitu guys. Tapi kalau sudah penawaran umum itu harganya sudah paten guys,
harga di penawaran umum itu dibuat nanti harga pertama ketika listing. Gitu guys. Ya. Makanya di penawaran umum kalau harganya kan tadi di penawaran awal itu kan ada range-nya guys. Ya. Kalau di penawaran umum ternyata harganya di range yang paling mahal, ya. Di harga yang paling mahal, nah itu potensi juga naik guys. Karena apa? Karena itu menandakan bahwa saham yang akan IPO ini permintaannya tinggi, ya. Kalau saham permintaannya tinggi, otomatis sahamnya itu akan naik, guys. Ya, paham ya? Jadi kalau sahamnya permintaannya tinggi, itu sahamnya akan naik. Nah, kemudian itu ya guys ya, di harga penawaran umumnya itu harus harga yang paling tinggi, guys. Dilanjutkan yang ketiga itu alokasi dana IPO, ya. Yang pasti yang bagus, perusahaan yang bagus, alokasi dana IPO itu dibuat untuk ekspansi bisnis, guys. Nanti kan ada kan di unboxing IPO saham X misal. Nah itu pasti ada alokasi IPO 50% dibuat kemana, 10% dibuat kemana gitu guys. Kan ada. Nah alokasi dana IPO ini kalau dibuat ngelunasi utang itu mending skip aja guys ya. Mending skip. Kalau dibuat ekspansi bisnis ya, dibuat bangun misal bangun ini ya, tambahan modal ini, nah itu bagus guys. Tapi kalau sudah buat ngelunasi utang itu toksik ya guys ya untuk perusahaannya. Nah itu guys ya. Kalian sekarang riset sendiri, hari ini ada 8 IPO di Bursa Efek ya. Per video ini dibuka ada 8 IPO di Bursa Efek. Kalian bisa riset sendiri ya, cari mana yang cocok, mana yang bagus ya. Kalian bisa ikut IPO guys, karena IPO itu easy money ya guys ya. Jadi IPO itu cara instan dapat uang ya guys. Jadi gitu ya guys. Nah kemudian waktu listing kalian jangan serakah guys ya. Waktu listing sudah arah 2 kali 3 kali. Kalau sekiranya kalian sudah cukup, mending di take profit guys, daripada nanti ARB kemudian nyangkut. Nah itu ya guys ya. Oke guys, cukup sekian video ini. Yang belum subscribe, yang belum komen guys. Subscribe, like, comment, share. Nah oke guys. Oke.